bahwa di keluarga tersebut memang ada satu sosok hitam. Satu sosok hitam ini tidak bisa disebutkan apa. Yang jelas yang dalam petunjuk itu kelihatannya hitam dan besar. Ini selalu menempel atau selalu mengikuti kemanapun si ibu itu pergi. Kawan-kawan yang saya hormati, untuk cerita kali ini yang akan saya bawakan adalah sebuah cerita yang bersumber dari teman saya sendiri yang bisa dikatakan seorang praktisi supranatural. Beliau mempunyai cerita saat melaksanakan pengobatan terhadap sebuah keluarga. Ini yang terkena serangan sakit adalah istri dari keluarga tersebut. Namun sebelumnya saya kepingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan dukungan berupa subscribe, like, dan meninggalkan komen di kolom komentar. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Diceritakan sebuah keluarga, ini istri dari keluarga tersebut ada yang mengalami sakit. Sakitnya ini sudah diobati secara medis dan beberapa kali diobati juga secara non medis. Perlu teman-teman ketahui bahwa sakit dari si ibu ini adalah, mohon maaf sekali, ini selalu mengalami pendarahan, ya. Mengalami pendarahan dari mana? Dari alat sensitifnya ibu ini. Mohon maaf. Nah, entah dari mana ceritanya, dari mana kabarnya, ini suaminya ini minta tolong kepada teman saya yang selaku supranatural ini, minta tolong agar diobati. Kemudian diceritakan penyakit yang diderita oleh istrinya. Nah, karena prinsip dari teman saya adalah tolong menolong kepada sesama manusia itu wajib, maka teman saya pun tidak menolak. Akan dicoba, barangkali Tuhan mengkabulkan sehingga penyakit si ibu ini bisa sembuh. Tapi tidak disanggupi pada saat itu. Teman saya meminta waktu, yaitu 1 hari setelahnya. Nah, bapak-bapak itu datang ke teman saya itu pada siang hari. Kemudian malam harinya ketika tidur, teman saya itu mendapatkan satu petunjuk bahwa di keluarga tersebut memang ada satu sosok hitam. Satu sosok hitam ini tidak bisa disebutkan apa. Yang jelas yang dalam petunjuk itu kelihatannya hitam dan besar. Ini selalu menempel atau selalu mengikuti kemanapun si ibu itu pergi. Nah, itu satu petunjuk awal yang didapatkan oleh teman saya. Kemudian berselang 1 hari seperti yang sudah dijanjikan, ini teman saya datang ke rumah yang dimaksud sekitar habis Isya, ya, datang ke rumah dari si bapak yang minta tolong.
Kemudian setelah sedikit ngobrol-ngobrol, menceritakan kronologi dan sebagainya, ini ya layaknya orang bertamu lah, layaknya orang bertamu, ngobrol sana sini, terus ngobrol ke arah penyakit yang diderita oleh ibu ini. Tapi teman-teman, saya ceritakan bahwa latar belakang dari keluarga ini adalah sebuah keluarga yang mapan, mempunyai bidang usaha tertentu, walaupun usaha secara dominan itu adalah pertanian, tapi si keluarga ini itu mempunyai usaha juga sebagai pengrajin gula merah ini, yang dengan mempekerjakan beberapa orang. Nah, singkat cerita, teman saya ini melakukan pengobatan. Yang pertama adalah dengan cara dimandikan suci dengan doa-doa tertentu. Nah, setelah itu pun teman saya melakukan meditasi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan terhadap pengobatan si ibu ini. Nah, ada sedikit kesulitan karena teman saya ini seorang laki-laki ya, sementara yang diobati adalah ibu atau seorang perempuan. Walaupun tidak ada niat negatif, niat lain selain mengobati, tapi sebagai sisi manusia antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya ini tentu akan sedikit ada persoalan. Maka dengan meminta izin dan meminta saksi bahwa teman saya mengobati itu harus ditunggui. Setelah dilakukan meditasi, ternyata penyakit ibu ini bersumber, ya mohon maaf, di atasnya sedikit dari alat sensitifnya ibu ini. Ada sebuah benjolan agak besar di tubuh ibu ini, itu yang kelihatan. Nah, maka dengan diskusi dengan suaminya, akhirnya dilakukanlah semacam pemijatan ringan, dengan disaksikan tentunya oleh suaminya, karena sungguh sangat, menurut teman saya ini sungguh sangat berat, sungguh sangat pakewuh ketika harus memegang perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi yang dipegang itu seputar itu. Akhirnya dipegang dan dipijat ringan karena itu sakit sekali, ya sakit itu. Nah, singkat cerita itu sudah dilaksanakan pemijitan ringan dan selesai, kemudian cuma berpesan kepada suaminya agar si ibu ini ya walaupun dalam keadaan seperti itu harus tetap ingat kepada Sang Pencipta Gusti Allah dengan bacaan-bacaan yang sebisanya lah, walaupun dia sedang dalam keadaan seperti itu, belum bisa untuk melaksanakan kewajiban karena darah terus keluar dari itu. Nah, selesai itu pengobatan, terus kemudian teman saya pun pamit pulang.
pamit pulang sekitar hampir tengah malam. Kemudian pulang, teman saya ini pulang, udah nyampe di rumah itu terjadi sesuatu juga yang itu merupakan petunjuk lagi. Ketika menjelang antara tidur dan menjelang akan tidur dan belum tidur itu, teman saya didatangi oleh sosok hitam itu dalam wujud yang apa namanya, tidak jelas lah, yang jelas hitam besar. Itu teman saya akan dicek, sehingga teman saya pun di situ kehabisan, akan seperti orang akan kehabisan napas. Nah, di saat-saat seperti itulah dengan segala upaya teman saya tetap mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan-bacaannya. Saya tidak bisa menceritakan apa bacaan apa itu, nggak bisa, karena memang itu tidak diceritakan. Yang jelas ketika membaca sebuah bacaan, bayangan hitam itu berubah menjadi asap hitam, tipis, kemudian hilang. Akhirnya teman saya pun bisa tidur. Nah, tidur, kemudian pagi-paginya ini subuh, mungkin waktunya subuh, itu tiba-tiba suaminya itu datang ke rumah, dodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dengan muka cemas, muka khawatir, langsung ketika dipersilakan duduk ngomong bahwa gimana ini kok istri saya malah tambah mengeluarkan lebih banyak darah lagi, darah bercampur nanah dari sumber yang semula. Tapi dengan tenang teman saya menjawab bahwa itu diumpamakan sebuah bisul ketika dia sudah pecah, ya kan, keluar darah dan nanah. Nanti setelah itu dia akan mengering dan sembuh. Yakin gitu. Akhirnya si bapak-bapak ini pun tenang dan pamit pulang. Nah, ditunggu beberapa hari, 1 hari, 2 hari, dan hari ketiganya itu bapak-bapak ini datang lagi menemui teman saya dan mengabarkan bahwa alhamdulillah istrinya ini sudah sembuh. Cuman itu kabar yang menggembirakan. Kabar yang tidak mengenakan adalah bahwa bapak ini bercerita dan sumber ceritanya itu dari tetangganya. Jadi penyakit dari si ibu ini itu disinyalir ini dibuat oleh karyawannya sendiri. Karyawan ini nampaknya sakit hati ketika ini tetangganya yang cerita kepada bapaknya, kemudian bapaknya menceritakan kepada teman saya. Lalu karyawannya ini sakit hati ketika waktu sudah hampir maghrib, sudah waktunya makan, tapi masih disuruh inilah, disuruh itulah. Dan itu hampir disuruhnya itu hampir tiap hari. Ketika sudah selesai, misalkan itu masak air air yang dijadikan gula merah, sudah selesai, saatnya makan pun disuruh lagi.
untuk membereskan apalah kayak gitu, sehingga rupanya dia sakit hati. Dan ketika dia menerima bayaran terakhir itu, dia pamit pulang, sama tetangganya itu cerita, coba akan terjadi apa dengan keluarganya Bapak Anu. Nah, itu menurut penutaran dari bapak-bapak dari ibunya yang sakit. Tapi teman saya memberikan wejangan bahwa sudah Pak, itu tidak usah dipikirkan, bahwa penyakit dan kesembuhan itu datangnya hanya dari Gusti Allah. Bapaknya harus bersyukur bahwa ibunya sekarang sudah sehat lagi, sudah sembuh lagi seperti sedia kala. Dan cerita itu jangan diambil pusing, jangan terlalu dipikirkan. Yang dipikirkan adalah merubah tingkah laku. Merubah tingkah laku, berbuatlah baik kepada sesama, apalagi dengan karyawan. Karyawan itu kan bukan semata-mata orang suruhan, tapi itu adalah orang yang membantu usaha kita juga, supaya usaha kita sukses. Itu yang diberikan, jangan yang diberikan kepada bapak-bapak. Udah, yang penting bapaknya sekarang bersyukur bahwa ibunya sudah sembuh. Itu mungkin sekelumit cerita teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kelebihan, baik itu menyinggung perasaan seseorang atau teman-teman yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari sekelumit cerita ini. Terima kasih.